Wih, anjir, sangat menarik sekali gitu cuy. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita mau San Mori lagi guys ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar masuk update video terbaru lainnya. Oke teman-teman, jadi hari ini atau pagi ini suasana pertama puasa ya teman-teman. Lihat di jalan ini sepi banget. Dan kita mau San Mori sembari melihat suasana di puasa pertama bagaimana. Nah biasanya kalau hari-hari normal itu di Banda Aceh itu kalau jam 7 itu udah padat banget ya guys. Cuman karena hari ini hari pertama puasa, kita nggak tahu ya seperti apa kondisi di jalan. Dan kita coba lihat-lihat ya. Ini aku nggak tahu ini mau kemana, cuman kita muter-muter aja sekitaran kota Banda Aceh cuy. Nah rencananya tadi aku mau asmara subuh, cuman sekarang ini udah jam 7:16 ya, udah terang banget ya, bukan subuh lagi cuy. Ini suasananya masih agak sepi cuy ya. Dan sekarang ini kita udah sampai di daerah lapangan Belang Padang ya, di sebelah kanan kita cuy. Kalian bisa lihat kalau suasana di pagi hari ini memang sepi banget di sini. Cuman kalau keramaian di Belang Padang itu pas di waktu sore itu ramai banget di sini cuy ya. Lebih enak sih kalau jogging itu suasana puasa pas di sore ya. Jadi kalau misalnya kita udah haus ya tinggal nunggu waktu berbuka cuy. Cuman kalau pagi-pagi rasanya itu masih lama ya untuk bisa berbuka cuy. Ini udah di sekitaran Belang Padang cuy. Kalau nggak nanti kita masuk ke Belang Padang tuh ya, habis pulang dari Ulele kali ya. Ini belum kelihatan si bocil-bocil sama Dede Gemas ini guys. Apa karena aku telat ya kesini ya? 80 km per jam, Rossi meninggalkan tempat. Hui. Tapi harus waspada cuy, takutnya nanti ada yang nyebrang gitu ya. Walaupun ini jalannya lagi sepi, ada orang ya. Odading Mang Oleng rasanya enak banget. Haha. Oh ya guys, jadi kapan-kapan kita ajak kawan nanti biar bisa asmara subuh sama-sama ya. Orang udah pada males mungkin kali ya. Soalnya beda sih kalau zaman dulu itu, nggak dulu-dulu amat sih, sekitar 10 tahun yang lalu ya. Biasanya kalau suasana puasa itu di pinggir jalan itu udah rame, orang-orang pada asmara subuh, jalan kaki gitu cuy ya. Mungkin beda kalau sekarang ya. Asmara subuhnya itu pakai motor gitu kali ya. Di mataharinya belum panas gitu. Matahari belum panas, belum terlalu terang gitu cuy ya. Iya, terus ya mantap. Wadidaw. Waduh, ini pagi-pagi di sini banyak yang mancing cuy. Waduh, kita lihat ya suasana di sini ya. Oke guys, kita udah sampai di jembatan Ulele nih, seperti yang teman-teman lihat di bawah Kuala nih cuy. Nah biasanya di situ banyak kafe ya. Dan seperti yang kalian lihat, ini suasana di pagi hari pertama puasa cuy. Jadi di sini tuh seperti biasa aktivitas kalau nggak ada puasa, tetap ada orang yang mancing cuy ya. Tuh lihat teman-teman tuh di bawahnya, fish, dapat ikan orang itu ya. Oh ya cuy, jadi di sini itu banyak sekali spot-spot mancing ya. Seperti yang kalian lihat tuh di depan banyak apa ya, kail mata pancing yang tersangkut di atas tiang listrik. Apa ya? Tali listrik ya. Apa sih? Kabel listrik ya kali ya. Tuh teman-teman lihat tuh, banyak sekali pemancing di sini cuy ya. Ada mulai dari sebelah sana. Di situ enggak. Oh ya cuy, jadi kalau suasana di pagi-pagi itu di sini di jembatan Ulele, kalau kalian lihat ke arah sana itu bagus banget ya. Apalagi pas ketika suasana mataharinya baru terbit ya, bakal bagus. Lihat sekarang aja yang udah jam 7 itu masih kelihatan bagus cuy ya. Kelihatan kayak ada pulau-pulau gimana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ke
Pelabuhan Ulele cuy ya. Kita mau lihat kondisi di sana di pagi atau di puasa pertama di sini cuy. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke Pelabuhan Ulele. Kita mau lihat kondisi di sana di hari atau di pagi pertama puasa cuy ya. Siapa tahu banyak anak-anak yang nongkrong di daerah sana cuy ya. Oke, coba kita speed ya. Coba kita tes speeding di sini di 80 km per jam. Haha. Uhuy. Wih, anjir, sangat menarik sekali gitu cuy. Oke guys, jadi kita udah sampai di Pelabuhan Ulele. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada tulisan apa nih namanya nih, Pantai Cermin Ulele ya. Di sini nggak terlalu banyak sih, cuman ada beberapa orang sih yang duduk di sini cuy. Jadi di sana itu banyak pemancing juga guys. Ayo gas, waduh cantik sekali ya Allah. Aduh, masya Allah, cantik sekali gitu kali ya. Aku sampai tergoda. Suasananya sejuk banget ya, padahal sekarang ini udah jam setengah 8 ya, tapi masih kelihatan kayak jam 7 pagi cuy. Belum terlalu terik. Mungkin kayak gimana ya, kayak biar bisa beradaptasi dulu ya di pertama puasa gitu cuy. Aduh, itu udah rame cuy, banyak yang bersepeda ya. Berjalan cuy. Oke guys, jadi kita udah sampai di pinggir laut. Nah, biasanya di sore hari ini banyak yang nongkrong di daerah sini cuy. Mulai dari anak-anak, bahkan remaja pun banyak yang nongkrong di sini. Karena kan di sini tuh ada apa ya? Ada cafe gitu cuy ya. Jadi kalau suasana di sore hari itu sunsetnya dari sini ke sana, ke arah apa ya? Ke arah barat itu bagus banget cuy. Atau hari biasa juga rame di sini guys. Kita next lagi ke depan ya. Bonceng 3. Tapi sebenarnya kalau bonceng 3 sih lebih seru gitu cuy ya. Walaupun berat sama bobot itu nggak sesuai. Oh, rame gitu ya. Waduh. Ini rame yang mancing. Wih, kayunya gede kali ya. Coba kita. Oh, skon. Oke. Di sini tempat biasa kita nongkrong cuy kalau di sore hari ya. Oke. Tapi nggak terlalu rame sih. Biasanya kalau sore itu sepanjang jalan itu, sepanjang ini sampai ke sana tuh penuh semua aja guys. Jadi kita udah di Tugu 0 km di Banda Aceh ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, di Banda Aceh itu juga ada Tugu 0 km. Oke, itu dia tugunya guys. Cuman dia nggak terlalu besar dibanding kalau Tugu 0 km yang di mana ya. Oke guys, jadi kita udah sampai di Tugu 0 km di Banda Aceh. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini juga punya Tugu 0 km. Ini baru dibuat ya guys ya. Dan Tugu 0 km itu tidak hanya ada di apa ya, di Sabang, cuman di Banda Aceh itu ada juga guys. Walaupun ini baru guys ya. Di sebelah sana ada juga, cuman dia ukurannya nggak terlalu besar cuy. Cuman masalahnya ini tulisannya itu agak kecil ya. Nolnya yang besar cuy. Tapi keren sih kalau kita bikin sinematik ya di sini cuy ya.
Atau kalau enggak nanti bikinnya di Sabang, di Belang Padang aja guys. Siapa tahu kan di sana lebih menarik ya. Sumbrem. Nah, jadi sekarang kita udah sampai di samping Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini banyak parkir bus Transkutaraja. Jadi kalau teman-teman pengen jalan-jalan ya keliling kota Banda Aceh, yang mau hemat dan nggak mau mengeluarkan biaya yang cukup mahal ya untuk naik Grab ataupun naik beca ya, kalian bisa naik Transkutaraja cuy. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jalan-jalan ya, mau keliling Banda Aceh, kalian bisa naik Transkutaraja. Jadi kalau kalian mau naik Transkutaraja itu nggak bayar ya, alias gratis cuy. Mau kalian orang Banda Aceh, orang luar, orang Jawa pun nggak masalah cuy, gratis. Bahkan orang luar negeri pun kayaknya masih gratis cuy ya. Masih dikunci. Kalau lewat sana bisa nggak kira-kira?